Atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini pecah dan betul-betul berbeda karena match ini bukan hanya sekedar laga FIFA saja, FIFA friendly, tapi juga menjadi ajang pembuktian ya bahwa timnas Indonesia era John Hetman mulai menemukan identitas permainan yang jelas, modern dan juga sangat sulit untuk ditebak lawannya. Kemenangan 3-0 atas Oman bukan hanya bicara skor saja tapi juga merupakan kemenangan taktik dan kemenangan mental. Karena kita lihat juga kualitas individu yang sudah sangat bagus sekali di pertandingan malam hari ini. Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, sebelum kita lanjutkan review match Indonesia versus Oman, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik di channel Papatola Football. Kita mulai saja sobat, pelan-pelan saja ya. Di babak pertama, di babak awal, seperti yang Papatola buat di preview sebelumnya, bahwa Indonesia sengaja menunggu Oman ya. Karena pendekatan yang dilakukan John Hetman memang berbeda dengan sebelum-sebelumnya, dimana kalau timnas Indonesia di awal langsung melakukan pressing, high pressing gitu ya di era-era sebelumnya. Tapi kali ini di bawah John Hetman, Indonesia memberikan ruang kepada Oman untuk menguasai bola di area pertahanan mereka sendiri. Bukan menunjukkan Indonesia tertekan, tapi justru di sini jebakannya. Hetman membangun struktur pertahanan medium block dengan Joe Pelupesi dan Ivar Jenner yang menjadi jangkar utama di depan back. Dan sejauh ini penampilan mereka berdua membuat Papatola juga mengacungkan jempol ya. Ketenangan Ivar Jenner, kematangan Joe Pelupesi dalam memainkan peran ya sebagai double pivot, bagus sekali. Dan Oman masuk ke area tengah, di mana kemudian di situ Indonesia langsung menutup jalur umpan dan jalur umpan vertikalnya Oman dan memaksa mereka untuk bermain melebar. Dan hasilnya Oman memang menguasai bola, tapi kemudian tidak ada peluang bersih yang mereka ciptakan. Dan Indonesia di babak pertama bisa memberikan keyakinan pada kita bahwa mereka semakin meningkat ya, progresif ya. Dan 2 gol ya, berawal dari set piece Nathan dan sundulan yang sangat akurat dari Justin Hubner membuka skor malam ini 1-0, dan kemudian gol kedua dari Ivar Jenner dari Oli Romani ya. Dan ini benar-benar sepertinya mematikan langkah dan permainan dari Oman. Salah satu yang Papatola sorot adalah penampilan Elkan Bagot. Setelah sekian lama tidak mengenakan seragam timnas Indonesia, malam ini diberi kepercayaan full 90 menit dan menjadi tembok Garuda yang kokoh ya. Dan ya penampilannya bagus sekali. Betul-betul dirindukan oleh supporternya, tampil dominan dalam duel-duel udara, tenang saat membangun serangan, berani dribble bola sampai ke tengah, dan sesekali juga menyelamatkan Indonesia dari ancaman Oman. Dan puncaknya terjadi di menit 38 saat tendangan penalti Oman bisa ditepis oleh Emil Audero. Ada bola liar yang mengarah ke area berbahaya, dalam sepersekian detik Elkan Bagot langsung melakukan clearance ya, dan ini membuat Indonesia aman. Di gol pertama memang di menit 13 ini harus kita akui juga bahwa kemampuan timnas kita dalam bola-bola mati sudah semakin baik ya, sudah semakin meningkat. Jadi Nathan Choaon umpannya sangat terukur, disambut dengan sundulan yang akurat dan menghasilkan gol pertama. Kalau kita lihat ya, di sini John Hetman mampu memaksimalkan keunggulan fisik pemain-pemain Indonesia. Ya, betul-betul dia mengangkat dan meyakinkan pemain bahwa mereka bisa unggul atas Oman. Hubner, Bagot, Rido, dan Dix ini skema set piece. Dan ini menunjukkan taktikal ala-ala masterclass-nya John Hetman. Setelah unggul, Indonesia tidak mundur ya. Justru semakin nyaman Garuda untuk mengendalikan tempo pertandingan. Yang menarik adalah sewaktu Indonesia menguasai bola, itu secara dasar Indonesia bermain dengan 3 back, tapi saat menyerang, Kevin Dix naik lebih tinggi sehingga membentuk struktur 3-2-5. Sementara kalau Indonesia di atas kertas dimainkan dalam formasi 3-4-3 ya. Tapi saat menyerang, Kevin Dix naik lebih tinggi dan ini membuat formasi menjadi 3-2-5, di mana Joe Pelupesi
Dan Ivar Jenner ini menjadi poros sirkulasi bola. Dan Nathan bisa bergerak lebih fleksibel masuk ke half space. Dan kemudian Ole dan Ragnar ini bisa terus nih bertukar posisi untuk membuat kebingungan di area pertahanan Oman. Jadi pergerakan tanpa bola inilah yang membuat Oman sebenarnya kesulitan menentukan siapa yang harus mereka jaga. Kalau mereka mau fokus menjaga Oli Romney cerdas. Dia kadang-kadang sampai masuk ke tengah ya. Sehingga membuat kemudian bingung nih siapa yang akan menjaga dia. Baru kemudian ketika Ragnar akan dijaga, Oli Romney masuk. Begitu juga sebaliknya. Dan harus satu lagi kita berikan acungan jempol adalah kemampuan Oli Romney sebagai seorang striker yang mematikan. Menit 28 ya menjadi contoh bagaimana kualitas seorang striker modern yang ada pada diri Oli Romney. Ada memang kesalahan pemain Oman yang dibaca langsung oleh Oli Romney dan dia menguasai bola, dribble kotak penalti, akselerasi, dia geser sedikit ke kanan dan lihat ruang tembak dan dor, tendangan datar, gol. Ini menunjukkan ketenangan mental. Kalau dia tidak tenang mentalnya, dia bisa saja kehilangan keseimbangan ketika ditempel oleh back dari Oman atau bisa juga tidak bagus untuk sentuhan atau pukulan tendangannya. Ini juga kadang-kadang kalau tidak kuat mental, ini bisa membuang peluang emas yang begitu bagus. Tapi tidak pada Oli Romney. Dia mampu untuk menjaga peluang tersebut dan menciptakan gol. Emil Audero layak diberi gelar Player of the Match malam ini, mendapatkan Player of the Match karena selain dia menentukan kemenangan Indonesia, tendangan penalti dari Oman bisa dia baca. Kemudian ada juga satu tendangan keras terakhir ya di babak-babak terakhir. Tendangan dari Hatem Sultan bisa dia blok dengan sempurna. Dan kalau saja memang gol penalti itu terjadi, mungkin Oman akan bisa merubah warna pertandingan. Tapi karena seorang Emil Audero mampu menahan, memblok penalti tersebut, skor 2-0 pada saat itu bisa dijaga dan mentalitas pemain Indonesia tetap stabil. Begitu juga mentalitas Justin Hubner juga akhirnya tetap terjaga karena dia tahu betul penalti itu lahir dari kesalahannya ya. Walaupun dalam konteks permainan ya itu sah-sah saja terjadi. Sobat-sobat, di babak kedua kehadiran Donitri menurut Papatola jadi pembeda ya kan. Bagaimanapun Donitri berkali-kali masuk ke pertahanan Oman dan bahkan di menit 53 dia hampir cetak gol loh dengan tendangan keras kaki kirinya. Jadi energi yang dihadirkan oleh Donitri ini membawa aura positif pada permainan tim nasional Indonesia di babak kedua. Nah kalau di gol ketiga ini ada kombinasi yang indah nih. Dari sisi kiri pertahanan Oman ada Doni, Jenner dan Ragnar ya. Bagaimana bola diarahkan pada Doni dan Doni kemudian melepaskan umpan pendek dan di situ masuk Ivar Jenner yang kemudian memberikan umpan datar disambut oleh Ragnar. Jadi bola-bola progresi seperti ini memang bola-bolanya Doni juga ya. Jadi dia bisa untuk melihat pergerakan dari seorang Jenner. Dan Jenner nggak perlu ragu-ragu, tidak buru-buru dan dia benar-benar memberikan umpan matang pada Ragnar. Di pertandingan ini juga ada sesuatu yang istimewa yaitu debut Matthew Baker dan ini sejarah baru timnas. Di mana saat Rizky Ridho ditarik keluar, Matthew Baker yang baru berusia 17 tahun 23 hari masuk menggantikan sang kapten. Dan Herman tidak ragu memberinya panggung ya di hadapan puluhan ribu supporter dan ini mencatat sejarah. Sebelumnya ada Arkan Kaka tapi di malam ini Baker menunjukkan mentalitas yang baik. Dan pertahanan Garuda clean sheet. Ini satu hal yang cukup baik ya, kita respon positif taktikal yang dimainkan oleh John Herman di malam ini. Walaupun kita harus masih menunggu satu match lagi menghadapi Mozambik untuk melihat apakah memang permainan yang dihadirkan oleh John Herman ini akan menjadi identitas baru tim nasional Indonesia. Terima kasih sobatku sudah menyaksikan video review match ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan berikan komentar terbaik kalian sobat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.